Dewi, coba bayangkan perkiraan jumlah protein Pak Kapolsek di sana, dulu depan. Ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi di situ sebenarnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia bersama rombongan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah bersama rombongan selamat datang di kawasan Transmigrasi Desa Wosu, Kecamatan Buku Barat, Kabupaten Morowali. Yang terhormat Bupati Morowali, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, acara panen perdana padi organik Program Ketahanan Pangan Nasional pada hari ini Selasa tanggal 10 November tahun 2020 dimulai. Dan acara akan kita awali dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang dari Bupati Morowali kepada yang terhormat Bapak Dr. Alus Taslim, kami persilahkan. Mana itu mic-nya, Madu? Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bagi kita. Yang sama kita hormati Bapak Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Bapak Dr. Supriyadi, MSI. Yang juga sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andus Arnau Firdaus, PP. Juga yang sama kita hormati Kepala BRI, Bapak Wali. Juga yang kita hormati para Kepala Dinas di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Morowali yang sempat hadir bersama-sama kita pada kesempatan ini, dan seluruh masyarakat Kecamatan Buku Barat, dan lebih khusus lagi saudara-saudara kita warga transmigrasi yang ada di Desa Wosu. Alhamdulillah kita panjatkan lebih khusus lagi keluarga kita warga transmigrasi di Kecamatan Buku Barat mengucapkan selamat datang Pak Direktur di bumi TP Asa Maroso ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Direktur melihat secara langsung keadaan kondisi kami, seperti yang saya cerita semalam, bahwa masih ada beberapa unit pemukiman transmigrasi di Kecamatan Bungku Barat ini dan juga di Kecamatan Bungku Pesisir yang tentu membutuhkan. Kita sudah melakukan upaya-upaya, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Direktur ini melihat langsung, kemudian kita sama-sama duduk
untuk memediasi persoalan-persoalan masyarakat kita, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan lahan atau legalitas lahan yang hari ini masih bermasalah. Mudah-mudahan kehadiran Pak Direktur ini, upaya-upaya pemerintah daerah yang hari ini kami laksanakan, insya Allah ini akan secepatnya mendapatkan titik terang sehingga bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa mendapatkan hak-haknya. Juga tentunya kehadiran Pak Direktur ini didampingi oleh Kepala Dinas Transmigrasi, Sostengnya, dan juga ada Kepala Cabang BRI. Ini berkaitan dengan upaya kita dalam rangka untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat kita yang ada di wilayah pemukiman transmigrasi. Mudah-mudahan upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari pusat, provinsi maupun daerah, ini bisa mendapat respon yang baik dari masyarakat, sehingga tentu apa yang kita programkan selama ini bisa berjalan secara maksimal. Ke depan juga insya Allah banyak program kita yang insya Allah akan kita berikan kepada teman-teman warga transmigrasi ini, sehingga ke depan bisa memiliki ekonomi yang lebih mapan lagi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Direktur, juga lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari pemerintah dan seluruh masyarakat Merauwali bila mana selama Pak Direktur ada di Merauwali, ada di tempat kami, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak beserta seluruh rombongan, kami mohon maaf. Dan juga ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kesediaan Pak Direktur untuk meluangkan waktu berkunjung langsung ke daerah kami juga. Mudah-mudahan kehadiran Pak Direktur ini bisa membawa angin segar yang lebih baik lagi, dan tentu ini akan menjadi harapan bagi warga masyarakat kami yang ada di Desa Wosu ini khususnya, dan secara umum yang ada di Kabupaten Merauwali. Demikian barangkali apa yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Santi Santi Santi. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Supriyadi MSI, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian maupun juga oleh sinergi dengan yang terkait, terutama dalam hal pengembangan ekonomi di masyarakat termasuk Kabupaten Merauwali. Kemudian juga dari BRI, kami memang setiap kunjungan Pak Bupati sekarang ini selalu mengajak kita, karena tidak mungkin kita melakukan suatu aktivitas pembangunan yang begitu banyak persoalan yang untuk kita tuntaskan dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi secara sendiri. Hari ini pun kita mengajak integrasi dengan Kementerian BUMN, baik itu sebagai permodalan dalam rangka untuk pengembangan di masyarakat, maupun juga dalam rangka off-taker untuk menampung produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan potensi. Mendadak beliau harus hadir di Jakarta karena ada rapat dengan Pak Menteri. Kemudian hari ini juga ada upacara, sehingga beliau menugaskan saya untuk melanjutkan tetap berangkat ke sini. Dan tadi Pak Bupati, ya, saya ini sudah 1 minggu lebih nih Pak berangkat. Bapak dan Ibu sekalian, saya berangkat dari Jakarta itu hari Selasa.
Saya dari Toraja, kemudian ke Luwu Timur, kemudian ada rapat dengan Unhas di Makassar, kemudian ke sini yang sesungguhnya agenda kami itu bukan ke Morowali langsung ini Pak, rencana ke Guol. Nah, tapi karena ke sana penerbangan tidak ada, kemudian di sini ada agenda, kami dan Pak Dirjen sebenarnya ingin hadir bersama Bapak dan Ibu sekalian di sini. Dan niatnya saya hari ini kembali ke Jakarta. Tetapi ternyata tadi jam 8:30 saya dapat informasi penerbangan itu yang seharusnya saya jam 2 ternyata dimajukan jam 10 Pak Bupati. Jadi saya sudah terlambat pesawat ini sehingga mungkin saya besok baru bisa kembali. Doanya keluarga Pak. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Saya kemarin 1 hari sudah belanja masalah Pak. Jadi saya sudah ke PT Umpama ya, kemudian juga ke Kabera, berdialog langsung dengan Bapak dan Ibu sekalian. Bersyukur saya kira di wilayah ini, karena saya melihat tadi begitu melihat suatu wilayah ada sumber air, itu adalah suatu keberkahan yang luar biasa. Saya kira kita cukup patut bersyukur pada kesempatan ini ya, kita dianugerahi ada sumber air yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi sumber daya alam itu, karena itu sumber kehidupan. Nah, tadi saya melihat ini sudah tinggal mendorong untuk pengembangannya, bukan lagi untuk bagaimana mencari identitas. Pak Bupati, saya kira ini harus kita lakukan untuk itu. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan pengembangan ketahanan pangan hari-hari ini adalah merupakan satu kegiatan prioritas nasional. Maka kami pun saat ini sedang ya, terus-menerus bersama dengan kementerian terkait untuk mengembangkan food estate, untuk pengembangan food estate. Salah satunya adalah di kawasan transmigrasi. Nah, kegiatan itu adalah merupakan kegiatan yang tidak mendorong ketahanan pangan, itu adalah kaitannya untuk bagaimana kita di masa pandemi COVID ini kita harus menyiapkan ketangguhan pangan, baik itu di lokalitas maupun secara nasional. Maka secara nasional sekarang ini kita melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan XPLD yang dulu 1 juta hektar itu, sekarang kita optimalkan untuk kita jadikan sebagai pusat lumbung pangan nasional. Hari ini sudah mulai ditanam ya di kawasan transmigrasi sekitar 7.000 hektar untuk kita jadikan sebagai kontribusi pengembangan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah yang bisa dijadikan sebagai ketahanan pangan nasional. Ini penting sekali ya, kita ingin mendorong kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan lingkungan di sekitarnya, tetapi ini harus berkontribusi kepada kepentingan nasional. Untuk itu kita berharap ya, hari ini kita melakukan penanaman panen raya ya, bukan panen yang dirayakan. Kita berharap ini bukan panen yang dirayakan, tapi panen raya yang benar-benar bisa dijadikan satu model pengembangan yang kedepannya menjadi bagian dari pengembangan ketahanan pangan yang lainnya. Kalau panen yang dirayakan, hari ini saya hadir dengan Pak Bupati, besok itu sudah nggak ada nanam lagi. Tapi kita berharap hari ini kita panen raya untuk benar-benar berkelanjutan. Maka kita ingin nanti, saya mungkin dengan Pak Kadis Pertanian, ingin bagaimana kita menyiapkan kegiatan ini supaya secara merata bisa melakukan semacam kegiatan yang bisa dijadikan sebagai industri pertanian. Bukan hanya bertani, tapi industri pertanian. Artinya apa? Pesan Presiden dalam industri pertanian itu, kita mengharapkan petani itu bukan hanya sekarang bertanam padi, tetapi bagaimana dari mengembangkan pertanian itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari bertani. Jadi contoh misalnya dalam rangka food estate, dalam rangka pertanian, industri pertanian itu, kalau kita sekarang panen padi, itu
kita tidak hanya mengambil padinya itu kita kumpulkan, gabahnya kita kumpulkan, tapi apa yang ada di padi itu ada batangnya, ya kan? Itulah yang akan kita jadikan sebagai pengembangan food estate untuk bisa dijadikan sebagai tanam padi, panen ternak. Kalau lagunya si ini Rudi Pesolima, dia itu adalah buah semangka berdaun sirih, nggak mungkin. Tapi kalau ini kita sekarang menanam padi, panen padi, bisa kita panen padi, bisa juga panen ternak. Jadi nanti ke depannya bisa diintegrasikan dengan pengembangan ternak, jerami yang ada itu bisa digunakan untuk pengembangan peternakan terintegrasi dengan pertanian. Nanti begitu ternaknya berkembang, maka kotoran ternak itu bisa dijadikan sebagai sumber pupuk organik dan akan kembali menjadi pupuk organik. Usulan saya Pak Bupati, mungkin kita harus merancang ke depan dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, kita membuat semacam rumah produksi untuk bagaimana di sini itu benar-benar organik, maka kita siapkan untuk pengembangan pupuk organiknya di sini. Untuk saya kira nanti Pak Kadis Nakertrans bisa disampaikan kepada kita untuk menjadi satu program ke depan dalam rangka pengembangan pupuk organik yang kita jadikan sebagai sumber energi dan juga sumber pupuk organik. Karena nanti begitu kita mengembangkan pupuk organik bisa digunakan untuk pembuatan biogas sebelum kita jadikan sebagai ini Pak. Food estate yang mau kita kembangkan di seluruh Indonesia itu adalah bagaimana kita mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ini. Nah, kami kemarin di Toraja ya juga sama mengembangkan hal yang ini. Kalau dulu kita tahu dalam rangka pengembangan pertanian, kita juga tadi bukan hanya nanti begitu kita nanam padi hanya panen gabah, bisa juga diintegrasikan untuk dulu integrasi ada sistem usaha tani terintegrasi bisa diinikan kabar ikan dan lain sebagainya. Ada satu kolam di tengahnya itu dibuat satu kolam supaya di situ juga ada panen ikan sehingga seluruh kebutuhan pangan kita terpenuhi di situ. Mungkin ini yang akan kita dorong ke depan dalam rangka pengembangan kegiatan. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, sekarang program nasional itu dalam rangka COVID ini, selain kita mengembangkan ketahanan pangan, yang kedua adalah bagaimana kita mendorong kepada kegiatan pengembangan untuk menguatkan imunitas. Maka kemarin tahun ini kami mendorong masyarakat transmigran kita di Kabera itu menanam tanaman jahe supaya ini bisa dijadikan sebagai model pengembangan untuk bagaimana masyarakat kita mengembangkan lahan-lahan pekarangannya itu menjadi tanaman obat dan lain sebagainya supaya imunitas kita, karena kalau kita harus jauh ke kota untuk membeli obat dan lain sebagainya, ternyata dengan menanam tanaman-tanaman obat di sekitar kita itu menjadi lebih penting dan bermanfaat bagi kita, bahkan bukan hanya untuk kesehatan tapi juga menambah energi yang lain. Jadi artinya kekuatan kita bisa dimanfaatkan, energi kita bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangunan. Saya kira ini beberapa hal yang bisa kami harapkan ke depan, bukan hanya pertemuan hari ini, tapi justru kami ingin bagaimana ke depan ini bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan. Terakhir Pak, Bapak dan Ibu sekalian, kami mengharapkan Pak Bupati, ini kita sudah mendorong kepada peningkatan nilai tambah. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu sekalian kita panen di sini, kalau nggak salah kita kepada kegiatan kita 25 hektar yang kita dorong. Kita sudah menyiapkan yang namanya rice milling unit. Sehingga ini bisa juga diintegrasikan nanti dari kegiatan di sini, bagaimana kita mengkoneksikan dengan kegiatan yang ada di rice milling unit kita. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, kalau itu dibutuhkan dalam rangka sinergi itu, nanti Bapak menjualnya bukan menjual gabah, tetapi menjualnya adalah menjual beras. Kita sudah siapkan 2 unit. Nanti kalau Bapak nanti Pak Adis saya kira bisa mengintegrasikan itu. Pengelola rice milling unit di sana itu harus juga memberikan fasilitas kepada masyarakat kita untuk bagaimana kita bisa menyiapkan itu. Nanti kita tadi malam kita sudah bicara dengan Pak Bupati, kita butuh gudang, kita butuh dryer dan lain sebagainya supaya kualitas yang diharapkan dari pasar itu bisa terpenuhi. Nanti kita diskusikan untuk itu.
Saya kira ini yang harapan pemerintah, bahwa Bapak dan Ibu sekalian bertani sekarang itu bukan lagi sebagai petani, tapi juga sebagai pelaku usaha. Sehingga kalau Bapak sekarang berapa menjual gabah pada saat begitu panen langsung diangkut melalui kendaraan truk oleh pengumpul, maka besok-besok bisa disimpan dulu di rice milling unit kita sebagai nanti dijadikan sebagai resi gudang dan lain sebagainya. Itu bisa, begitu Bapak butuh baru dijual. Selama itu bisa dilakukan untuk dikembangkan oleh BUMDes-nya, nanti Bapak dapat share keuntungan dari BUMDes itu selama Bapak menyimpan gabah di sana. Sebelum itu dijual menjadi beras. Tapi begitu Bapak butuh, uangnya diambil, gabahnya berarti berkurang, itu nanti share keuntungannya akan berkurang. Saya kira ini model-model usaha yang kita ingin kembangkan supaya masyarakat benar-benar lebih memberikan manfaat yang bahkan kami kemarin di sosialisasi di Umpanga itu kita dorong, kalau Bapak dan Ibu sekalian menaruh gabah di sana, kemudian digiling di sana, dari gabah sampai ke beras itu ada komponen-komponen yang melekat di gabah. Ada yang namanya gedang, ada yang namanya mekatu. Dan Ibu buat kelompok peternakan unggas dan lain sebagainya, itu nanti BUMDes bisa membuat kelompok ini, dukungan permodalannya diskusikan dengan BRI. Pak, tolong berdiri Pak supaya dari BRI Pak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa sampai ini nanti usulan-usulan kita. Yang penting kegiatan usaha itu ada yang mendampingi. Makanya tadi saya minta ke Pak Kadis Pertanian, tolong dampingi masyarakat yang berusaha itu sampai dia mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi nanti Pak Berry nanti bisa sedikit bisa menjelaskan bahwa kita punya program sekarang. Saya di mana-mana dengan Berry itu menyatu bersama-sama mensosialisasikan ada yang namanya kredit Supermi. Bukan Supermi rasa rendang, rasa soto, rasa itu bukan. Kredit super mikro, kredit usaha super mikro. Nah, jadi nanti Pak Bica nanti bisa menjelaskan itu supaya setelah ini itu Bapak bisa melakukan pengembangan yang lain. Kalau misalnya sekarang sudah punya usaha, bagaimana mengembangkan usahanya lebih luas lagi supaya kesejahteraan kita bisa meningkat. Ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini Pak Bupati, Bapak dan Ibu sekalian melalui dinas terkait nanti kita mencoba untuk berdiskusi. Ya, kalau misalnya nanti malam kalau kita jadi kembali pada sore ini, mungkin nanti malam saya bisa dengan Pak Peda dengan teman-teman sekitar. Mohon izin Pak Bupati, saya ingin ada rapat koordinasi kita untuk menindaklanjuti pertemuan hari ini supaya kita bisa menyusun langkah-langkah, baik itu nanti dengan BRI, apa yang bisa didorong dalam waktu ini. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu sudah terus berjalan ya, dan Pak Bupati juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita ini adalah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditunjuk kami persilakan untuk mengambil tempat di depan. Silakan Bapak yang telah ditunjuk tadi. Oke, bagian di depan. Bu, mari Bu. Mana 5 orang tadi, silakan Pak. 6. Mana saya? Berdiri dulu Pak, berdiri dulu. Jangan dulu. Penyerahan akan langsung dilakukan oleh Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi Kementerian Desa PDT Transmigrasi, Bapak Bupati Morowali, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Morowali, Kepala Dinas Pertanian. Nanti di kita ini berapa? Oke, silakan.
Ini mana ini? Kameranya ada sana. Ada di sana. Dapat bantuan kredit 25 juta. Untuk digunakan apa Pak rencananya? Pertanian. Pertanian apa? Nanam apa? Padi. Nah, kalau bisa jangan hanya nanam padi, ya, karena padi 3 bulan baru bisa menghasilkan, maka ada tanaman-tanaman yang lain supaya nanti bisa menyiapkan kebutuhan yang sehari-harinya. Ya, seperti tadi saya sampaikan, kalau misalnya ini bisa diintegrasikan, bukan hanya nanam padi, tapi tanam-tanaman lain yang sehari-hari bisa dilakukan untuk dijual dan mendapatkan Kreditnya turun mau dimanfaatkan semaksimal Yang dulu ini ya. 10. Ya. Sana ya. Ibu nanti 30 Ini bukan super nih Pak ya. Ini karena ini 25 juta ini mikro ini. Soto Makassar, Pak. Oh, 35. Oke. Ini untuk apa lagi Pak? Digunakan untuk apa? Yang 50 kan? Oh, yang 50. Waduh, nggak mau dia yang 35. Oh, 35. Ya. Nanti diganti. Ya, oke. Baik. Mau dimanfaatkan Pak ya. Tambah saja itu, tambah 2. Saya tolong. Kasih 2 ya. Jangan bawa batik. Ya, selanjutnya penyerahan oleh Bapak Bupati Morowali. Oh, yang mikro ini. Tapi jangan di apa? Yang dimasak ya. Yang dimasak ya, ditanam ya. Kalau dimasak habis. Satu lagi, ini juga apa? Untuk apa ini? Kios. Kios. Ya, jangan dimasak ya. Penyerahan selanjutnya dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Buat apa? satu lagi. Kasih pupuknya saja. Kamera. Diucapkan terima kasih dan acara selanjutnya panen perdana padi organik di kawasan transmigrasi Desa Wosu, Kecamatan Buku Barat, Kabupaten Morowali. Kepada yang terhormat Kepala UPT, Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bupati Morowali, Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali, Kepala Dinas Pertanian, kami persilakan untuk melakukan panen padi organik. Udah tani kalau bahan nawe. Melonso tu bela ya Ahmad naik. Ikulonso ay gatpe don. Ahmad. Tidak jahat. Dokumentasi so. Uy, an kita team. Uy, kira ako. Karkarang ini. Mari kita angkat ini ya. Konten. Yo, wakil ni malam ko. Kani wakil. Diangkat. Diangkat kaki ini. Emang lagi mau tagai mana ni? Kamera. Angkades. Hei, Pak. Ayo, Pak. Ya. 1, 2, 3. Salam transmigrasi. Salam transmigrasi.
Pergi kau ambil badi, saya foto sama Pak. Naik mesin boleh Pak. Kerjaan lagi. Naik mesin langsung lihat hasil. Oh, masih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tolong kameramennya jangan cuma posisi di situ, ke sini dulu, ke sebelah sini. Di sini juga. Ada Sar. Nasar. Sini dong, jangan cuma posisi sana. Mas Loli. Udah. 2, 3. Awas. Iya. Kenapa